Halaman 60. Banyak lewatnya dong. Lu kan tuh dari nyalain. Kayak kata Vini. Ya, kita belajar tentang pengertian sikap bersyukur kepada Allah. Bagaimana pengertian sikap bersyukur kepada Allah? Bersyukur artinya apa? Artinya bersyukur itu kita berterima kasih kepada Allah, ya. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Hati kita ikhlas dan ridho terhadap besar atau kecilnya rahmat dari Allah. Kita diberi sehat, diberi apa? Nikmat yang banyak, ya. Setiap hari kita bisa bernafas, kita bisa apa? Kita bisa menghirup udara dengan segar, ya. Kita bisa bangun tidur dengan apa? Enak, ya. Jadi apa? Itu rasa apa? Nikmat, ya. Nikmat. Nah, tentunya kita harus bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Bersyukur bisa dengan cara dengan lisan, misalnya mengucapkan alhamdulillah dan berbuat yang baik. Dengan bersyukur dengan hati, misalnya apa? Dengan selalu mengingat kepada Allah, ya. Pengertian sikap bersyukur yaitu apa? Berterima kasih kepada Allah. Ada yang kurang jelas di pengertian sikap bersyukur? Jelas, ya? Nah, selanjutnya bersyukur kepada Allah, ya. Bersyukur pada Allah, ya, seperti yang difirmankan dalam surat Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfuruni. Nah, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah dan jangan pernah mengingkari Allah, ya. Ingatlah Allah dimanapun kita berada. Allah lah yang melindungi kita dimanapun kita berada. Seperti di rumah, di jalan, saat berangkat sekolah, dan juga sekolah. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya mengingkari nikmatnya sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut, ya, di atas. Kemudian macam-macam bersyukur. Macam-macam bersyukur ada 3, ya. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Kemudian tanda-tanda orang tidak bersyukur. Tanda-tandanya apa saja? Suka mengeluh, melupakan nikmat, kemudian kikir, iri hati. Nah, ini materinya dulu, ya, yang nanti penjelasannya, ya. Nih, seperti tadi ayat yang Ibu baca tadi, ya. Wa in tu'uddu nikmatallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Kok ini? Ini artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha Benar, Maha Pengampun, dan Maha Penyayang. Nah, di sini penjelasannya, pengertian sikap bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah. Ya, tadi, ya, sebelum kita di awal tadi, ya, seperti yang Ibu jelaskan, pengertian sikap bersyukur itu adalah bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah.
Wujud rasa syukur yaitu dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bersyukur harus di semua keadaan, baik keadaan lapang ataupun sempit, senang ataupun susah, sedang kena musibah atau tidak. Jadi bersyukur itu tidak, oh ketika punya uang banyak kita baru bersyukur. Nah, ketika susah pun kita harus bersyukur ya. Jadi tidak melihat waktu ya. Setiap saat kita harus bersyukur ya. Orang yang tidak bersyukur disebut kufur ya. Artinya mengingkari semua nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersyukur. Tuh ya. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan mencintai orang-orang tersebut ya. Bisa tidur, bernafas, berjalan, makan dan minum merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara bersyukur, berdoa, menengadah kepada Allah ya, tangannya diangkat ketika kita berdoa ya. Selanjutnya, nah, fadkuruni adkur ya. Apa? Bentar. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala tadkuruni. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, jelas ya di ayat tersebut ya. Maka barang siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan selalu ingat. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya lebih banyak lagi. Dan janganlah kamu ingkar kepadaku dan tidak boleh mengingkari. Nanti jadinya apa? Kufur ya. Kalau orang mengingkari nikmat Allah itu namanya kufur. Ya, sampai di sini ada yang kurang jelas, ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Jelas? Ya, lanjut ya kalau tidak ada yang ditanyakan ya. Bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah dan jangan pernah mengingkarinya. Orang yang tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan baik adalah orang yang tidak bersyukur atau ingkar. Contoh, ketika diberikan sehat, kesehatannya tidak dijaga. Ya, ketika diberikan waktu luang, tidak digunakan untuk belajar. Ketika diberikan nikmat bisa sekolah, malah main-main dan malas sekolah. Ya. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur. Ketika sehat, kita harus rajin belajar. Yang kira artinya tadi malas-malesan di rumah, meskipun sekarang lagi pandemi, kita tetap semangat walaupun di rumah ya. Walaupun belajarnya di rumah, kita tetap masih bisa berkomunikasi, bisa saling menyapa. Nah, itu juga harus disyukuri ya. Lanjut ya. Nah, ini ada idta'addana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, seperti tadi ya dijelaskan ya. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan menambah nikmatnya, menambah lebih banyak ya. Ketika barang siapa yang tidak mensyukuri, maka dia mengingkari nikmat Allah, maka dia pasti akan aku azab sangat berat. Aku azab itu berarti Allah akan memberikan azab. Sudah dikasih
kesehatan, bukannya dijaga, bukannya dimanfaatkan yang lebih baik, malah untuk yang tidak baik, ya. Misalnya apa? Malas-malasan, ya, tidak mau apa? Belajar, tidak mau apalagi membantu orang tua, ya, harus diperbaiki lagi, ya, sikap-sikap seperti itu. Ya, lanjut. Syukurilah nikmat Allah yang ada pada diri kita, baik itu sedikit ataupun banyak, dan pasti Allah tambah nikmatnya, ya. Jangan pernah mengeluh dan jangan pernah apa? Bermalas-malasan. Agar kamu lebih bersyukur, perbanyaklah bergaul dengan orang-orang miskin. Kau akan tahu betapa banyak nikmat Allah yang belum kau syukuri itu. Ketika kita melihat ya, ketika apa ya, kita melihat apa orang-orang yang di jalan misalnya ya, yang apa di lampu merah tuh, pernah nggak? Ada yang pernah nggak jalan-jalan melihat di lampu merah ada anak-anak ya? Apa minta-minta ya, bahkan dia tidak sekolah, bahkan tempat tinggal pun kita tidak tahu ya, mereka sering di jalan-jalan. Pernah nggak melihat itu? Pernah ya, bahkan makanya satu tempat itu berbarengan ya, kita bersyukur apa bisa tinggal di rumah, bisa makan ya, kita harus bersyukur ya, makan dengan apa adanya. Kadang-kadang apa ada ya, ketika disediain makanan sama Umi, nggak mau makan ini, nggak enak makan ini, Ana maunya ini, padahal di rumah itu sudah disediakan ya, harusnya kita bersyukur, alhamdulillah Umi sudah menyediakan makanan ya, kita apa tidak kehujanan, tidak kepanasan ya. Jadi mulai sekarang tidak boleh lagi apa tidak boleh lagi apa ya mencari yang tidak ada yang di rumah, misalnya apalagi saat-saat pandemi ini ya, dikurangi untuk keluar rumah ya, dikurangi untuk jalan-jalan ya. Jadi kita harus bersyukur apa yang ada saat ini ya. Insya Allah Allah akan menambah nikmatnya ya. Meskipun makannya sama telur, alhamdulillah ya di rumah ya, bisa di rumah ya. Pernah nggak ada yang melihat di jalan-jalan itu? Hah? Ada yang pernah nggak melihat anak-anak di jalan nggak sekolah, waktunya sekolah nggak sekolah, malah mencari apa? Barang-barang supaya dia bisa makan, ya, mencari dari apa? Masih kecil-kecil sudah mencari apa? Rongsok. Pernah lihat nggak di perumahan-perumahan yang atau di apa? Sekitar tempat tinggal antum? Ya. Masih kecil harusnya belajar ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bu. Ya. Ya. Sudah jelas? Bu. Jelas? Bu, belajar kapan, Bu? Belajar kapan? Nah, untuk bab ini Bu, ya. Bu. Ya. Ya. Lanjut ya. Kok. Ya, lanjut. Ya, bersyukur. Lanjut ya, tadi sesi 1. Sekarang sesi 2. Pengertian sikap bersyukur. Macam-macam bersyukur. Tanda-tanda orang tidak bersyukur. Nah, selanjutnya kita belajar tentang macam-macam cara bersyukur. Ya. Yang pertama,
Syukur dapat dilakukan dimanapun. Syukur juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan lisan, hati, dan perbuatan. Syukur dengan hati. Bagaimana caranya? Cara bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh baik itu besar maupun kecil semata-mata karena pemberian Allah, ya. Contoh, menghindari perilaku buruk seperti kikir, ria, dendam, dan sombong. Ini namanya penyakit hati. Kikir itu apa? Kikir itu ya itu tadi pelit, ya. Kikir itu seperti pelit. Ketika punya dia tidak mau berbagi, ya. Kenapa? Ria apa? Ria itu pamer, suka pamer. Dia habis beli HP baru tuh ya, HP-nya bisa tinggal ngomong doang bisa ganti ini sendiri loh, bisa bisa ganti gambar sendiri, misalnya tanpa disentuh, tanpa dipegang, HP-nya bisa jalan sendiri, misalnya gitu. HP-nya bisa foto. Iya. Gitu, misalnya ya, itu namanya ria. Dia pamer, aku punya HP baru, HP keluaran terbaru 2021. Dia pamer, itu namanya ria. Kemudian dendam. Dendam itu menyimpan misalnya dia disakitin sama temennya lama sekali. Dia masih menyimpan di dalam hati dan menyimpannya itu dilampiaskannya di kemudian hari, itu namanya dendam, dan itu tidak boleh. Dendam itu adalah penyakit hati juga, harus dibuang, dikubur dalam-dalam, dilupakan, ya. Jangan ada perasaan dendam. Dendam itu tidak boleh, ya. Kemudian sombong. Sombong gayanya. Nilai anak 100 loh. Antum berapa? 90. Cuma 90. Nggak boleh begitu. Itu namanya sombong, ya. Itu juga penyakit hati, ya. Tidak boleh, ya. Jadi tadi ya, syukur dengan hati. Caranya dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh itu baik sedikit maupun besar semata-mata karena pemberian Allah, ya. Jadi tidak boleh kikir, tidak boleh ria, tidak boleh dendam, dan tidak boleh sombong. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Mau senang, mau susah, mau dapat nilai 100, mau dapat nilai 90, tetap ingat kepada Allah. Mau sehat, mau sakit, ya, tetap ingat kepada Allah, ya. Paham tuh? Memiliki perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melebihi apapun, ya. Kita cinta kepada Allah, perasaannya itu pokoknya mengingat Allah, terus mengingat Allah. Kita kan cinta pada Allah tuh, mengingat Allah dimanapun berada, kapanpun, dimanapun, ya, dan Rasul-Nya melebihi apapun, ya. Kemudian berusaha meraih pahala dan ridho Allah untuk mendapatkan surga. Bagaimana caranya berusaha meraih pahala dan ridho Allah? Menaati perintah orang tua. Kalau itu baik itu harus ditaati. Tuh, nak, sholat dulu sebelum main. Nah, berarti sholat dulu. Tidak boleh melawan orang tua. Kemudian lanjut. Syukur dengan lisan. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Lisan itu apa? Ucapan. Terbiasa memuji Allah ketika mendapatkan nikmat dengan mengatakan alhamdulillah, ya. Mana sih? Contoh, terbiasa membaca Al-Quran, menyebarkan dan mengajarkan ilmu, selalu ingat kepada Allah dengan berzikir, selalu berdoa kepada Allah. Semua diucapkan dengan lisan. Lisan itu adalah ucapan, ya. Ketika mendapatkan rezeki, misalnya alhamdulillah. Bangun tidur mengucapkan doa. Ada yang ingat doa bangun tidur apa?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, bisa bangun tidur mengucapkan syukur alhamdulillah dengan berdoa ya. Selalu ingat kepada Allah dengan zikir ya. Nah, ini adalah waktu antum. Ini ada yang ingat nggak? Ini ketika apa ini? Ketika Screen-nya mana, Bu? Nggak ada. ya? Nggak kelihatan. Ya? Iya, Bu. Nggak ada. Oh, nggak kelihatan. Sebentar. Nggak kelihatan. Yusuf dan Danis pasti. Kelihatan nggak? Sebentar. Oh, Enggak, Bu. nggak kelihatan. Ya, sebentar. Ada error. Ya, sebentar. Screen-nya, Bu. Ya, sunscreen-nya nggak kelihatan ya. Sebentar ya. Sebentar. Lagi record lagi, ini ada itu tandanya. Sebentar.